guys, jadi apa kabar? Selamat datang di channel gue. Channel gue ini akan memberikan sharing dan tutorial bagaimana cara melakukan beberapa tindakan di vaskes tingkat pertama yang sejenisnya lah. Ceritanya adalah si Nyonya X ini, dia datang ke puskesmas dengan keluhan hasil cabutan implannya keluar nanah. Dia pasang implannya sekitar 3 bulan yang lalu, dan semenjak itu berasa sakit terus, berasa dia sampai meriang-meriang, dan akhirnya dia balik ke bidan yang masang, dan ternyata infeksi. Jadi si ibu itu minta implannya dicabut. Akhirnya si ibu ini datang dengan keluhan, ya dia bilang nggak sembuh-sembuh gitu. Cuman ya jelas aja orang masih ada infeksinya, gimana mau sembuh kan. Kira kita melakukan pembersihan luka. Sebenarnya pembersihan luka itu bisa dengan NaCl aja, yang penting bersih, atau misalkan kita tambahin betadine tapi habis itu tetap harus dibilas dengan NaCl. Kita tekan-tekan supaya nanahnya itu keluar dulu. Sebenarnya sekalian evaluasi lukanya, apakah luka itu terbuka, apakah jahitannya itu benar dan lain-lain. Yang tersedia pada saat itu cuma ada si chirurgis ini, jadi ya udahlah biar cepet. Ini diangkat, habis itu selalu potong di bawah iketannya. Jadi kalau misalkan ini ikatnya gitu, potonglah di bawahnya sini. Ya di bawahnya situ dipotongnya. Setelah diangkat, tentu aja si benang itu kan akan meninggalkan lubang. Nah lubangnya ini yang tetap harus kita pencet lagi, kita keluarin semua nanahnya sampai keluar darah yang segar. Lagi untuk ngecek apakah masih ada nanah atau apa gitu yang bisa keluar dari itu, mungkin ulet, mungkin naga. Mungkin ini kan nggak dalam juga ya, jadi penjahitannya hanya mungkin sebatas kulit, dan kebetulan kulitnya itu kan seiring dengan berjalannya waktu akan sembuh. Yang sembuh dia akan tumbuh baru, dan yang di atasnya akan mati. Nah, mungkin jahitannya itu adalah pas kena kulit aja dulunya. Jadi ketika dia tumbuh kulit baru, otomatis kulit yang atasnya mati. Makanya pas digosok itu langsung lepas. Kita bersihin lukanya dengan NaCl aja cukup. Kalau misalkan pada kasus ini gue kasih antibiotik, itu adalah gentamicin salep. Pastikan juga lingkungan sekitar lukanya itu kering, karena nanti kalau nggak si Hipafixnya itu nggak akan nempel. Nah itu Hipafixnya, jadi harus kering. Kalau dia basah dia nggak akan bisa nempel, dan akhirnya lepas dan buat percuma lah. Kita pastikan dia benar-benar nempel Hipafixnya, karena apalagi daerah sini kan mungkin kadang ada orang yang lebih berkeringat, itu hati-hati. Setelah itu pasien bisa kita berikan antibiotik atau analgetik, dan kita suruh kontrol beberapa hari kemudian, mungkin sekitar 3 hari atau 5 hari, yang penting obatnya udah habis. Dan apa yang pasien bisa lakukan di rumah? Pertama, jaga perbannya supaya nggak kotor dan nggak basah. Yang kedua, suruh dia observasi lukanya, apakah ada perbaikan, apakah ada perburukan. Kalau misalkan ada perbaikan, tetap aja suruh kontrol, kita akan melihat lukanya gimana, dan kalau emang bagus kita lanjutin pengobatannya, antibiotik atau analgetiknya itu. Kalau misalkan ada perburukan, ya udah mau nggak mau kita harus diberi demen lagi. Povidone iodine itu menghambat penyembuhan luka. Oleh sebab itu gue selalu pesankan ke pasien, kalau ibu boleh atau bapak boleh membersihkan luka itu dengan betadine, apalagi luka terbuka gitu ya. Tapi habis itu cuci yang bersih. Gue sih selalu nyaranin, Pak, beli cairan infus itu, karena cairan infus kan nggak mahal ya. Yang 500 cc itu mungkin sekitar 15.000 sampai 20.000-an. Oke, jadi gue rasa segitu videonya hari ini. Like atau dislike video ini, komen di bawah, saran juga silahkan, dan buka diskusi di bawah. Gimana kalau buat yang udah praktek, coba kita diskusi di bawah. Habis itu buat yang mungkin belum praktek, apakah kalian punya metode baru, cara baru, silahkan di-share di bawah ini. Terus jangan lupa subscribe. Jangan lupa cek video yang lainnya. See you on my next video.